Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program UAS saya. Di sini ada dua kelas, yaitu main dan method. Yang pertama main. Sini ada fungsi atau untuk menginputkan, dan ini untuk memanggil kelas method. Dan ini nama-nama variabel tugas dan nama dan nim. Ini untuk menampilkan variabel di atas. Lalu ini untuk input data. Di sini ada fungsi untuk menginputkan datanya nanti, lalu data yang di-input langsung dimasukkan ke dalam variabel array bertipe string supaya nanti bisa dioperasikan. Maka variabel array ini akan dimasukkan ke dalam array angka yang bertipe integer, panjangnya kita samakan dengan array. Nah, untuk memasukkan pakai perulangan for ini, di mana nanti array ini akan dikonversikan menjadi integer. Lalu ini nanti kita pakai metode jumlah untuk mengetahui angkanya. Kita pakai variabel array angka supaya kita tahu nanti berapa jumlahnya. Kita tampilkan, setelah tahu jumlahnya, kita tampilkan jumlah datanya ada berapa, dan kita tampilkan statusnya nanti genap apa ganjil. Lalu kita split. Lalu kita untuk menentukan sigma, kita menggunakan metode sigma. Nah, M ini dari mana? M ini dari sini untuk memanggil. Nah, sigma ini ada variabel angka di dalam kurungnya. Di sini kita nanti untuk memasukkan array-nya ke dalam sigma agar bisa dihitung totalnya berapa. Lalu di sini supaya untuk mengetahui mean dari metode sigma dan jumlah, kita nanti bisa mengetahui meannya. Nah, sigma dan jumlah ini ada di kelas method variabelnya. Lalu setelah kita mengetahui mean, akan ditampilkan menggunakan fungsi untuk menampilkan ini, dan mean ini ada di kelas method juga. Oke, setelah itu kita menggunakan sorting. Nah, sorting ini untuk mengurutkan angka. Di sini ada metode sorting yang ada di metode kelas method juga. Nah, data yang digunakan juga variabel array angka. Lalu untuk mengetahui median, yaitu kita panggil kelas median yang ada di kelas method. Nah, di sini ada data sorted. Kenapa data sorted? Data sorted berasal dari variabel angka yang telah disorting dan telah urut. Nah, setelah kita mengetahui mediannya, maka kita tampilkan variabel median yang ada di kelas method. Lalu fungsi kelas method modus untuk mengetahui data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan array data sorted juga yang sudah diurutkan menggunakan sorting. Kita langsung ke method untuk mengetahui operasi. Oke, kita sekarang ada di kelas method. Ini ada deklarasi variabel-variabel yang akan kita butuhkan nanti. Dan ini adalah metode jumlah untuk mengetahui data dari array. Nah, jumlah sama dengan array.length tadi. Jadi jumlah ini nanti sama dengan array.length, panjang dari array ini. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, untuk mengetahui statusnya ganjil atau genap, maka kita pakai kondisi jumlah modulus 2 sama dengan 1. Maka jika ini true, maka statusnya ganjil. Jika false, maka statusnya genap. Nah, maka nilai jumlah akan dikembalikan lagi. Lalu ada sigma. Metode sigma ini untuk mengetahui total dari data yang kita inputkan tadi. Nah, di sini ada perulangan dari array untuk menghitung array ini. Nah, jadi di sini setiap data akan dihitung dan dimasukkan ke dalam variabel sigma untuk diketahui totalnya. Di sini ada perulangan untuk tampilannya nanti. Jika datanya habis, maka dia akan break. Jika belum, dia akan setelah ngeprint array ini, dia akan ngeprint plus. Nah, lalu nanti nilainya akan dikembalikan ke sigma. Nah, selanjutnya ada metode mean. Mean ini dibutuhkan sigma dan jumlah untuk mengetahui mean, maka
di sini in, maka dikonversi ke double, nanti dapatkan main. Setelah itu di sini untuk menampilkan sigma dan jumlah untuk mengecek di output nanti. Nah, setelah itu ada sorting, metode sorting. Jadi dalam metode sorting ini dibutuhkan array nanti untuk inputnya. Lalu di sini ada array data sorted yang nantinya panjangnya sama dengan array. Lalu di sini untuk menampilkan data awal yaitu array-nya sebelum disorting. Selanjutnya ini ada perulangan untuk mersorting. For yang pertama ini untuk memberi batasan dalam pengecekan data. Yang for yang kedua untuk mengecek apakah data sudah urut atau. Nah, untuk mengetahui kita pakai kondisi if. Jika array j lebih dari array j plus 1, maka dibuatlah variabel temp untuk menampung array j, lalu array j akan diisi dengan array j plus 1, dan array j plus 1 akan diisi dengan variabel temp lagi. Dengan kata lain itu di swap. Lalu setelah disorting di dua for ini, dia akan ditampilkan di sini sekaligus dimasukkan ke dalam array data sorted. Selanjutnya ada metode median. Median ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari array ini. Yang pertama, kita pakai kondisi dari setelah kita ketahui statusnya itu ganjil atau genap. Jika statusnya ganjil, maka dia akan menginputkan rumus jumlah plus 1 dibagi 2. Lalu variabel ini akan menentukan urutan array keberapa median itu berada dalam array ini. Setelah itu, setelah tahu kita min 1, kenapa? Karena i di sini sama dengan 0. Nah, kalau genap, maka kita buat min 1 jumlah dibagi 2, min 2 sama jumlah dibagi 2 plus 1, X1 dan X2 ini untuk menampung min 1 dan min 2. Nah, di sini ada dua for yang pertama untuk mencari min 1, for yang kedua untuk mencari min 2, sekaligus untuk menghitung mediannya dengan cara X1, X2 menampung array. Di sini ada min 1 karena I dan J sama dengan 0. Lalu di sini ada double untuk mengkonversikan X1 plus X2 ini menjadi double supaya nanti hasilnya desimal. Dan ini perintah untuk menampilkan X1 dan X2 supaya kita nanti bisa mengeceknya di output. Lalu di sini ada method of modus yang berguna mencari nilai terbesar, frekuensi terbesar. Di sini ada array frekuensi yang berguna untuk menampung frekuensi dari array ini. Lalu di sini menampilkan data yang telah disorting. Nah, di sini sekaligus set referensi menjadi semua. Nah, setelah itu kita mencari frekuensi setiap array, setiap data dalam array-nya. Yang pertama kita inginkan frekuensi jadi dua for ini berguna untuk menghitung berapa frekuensi dari data dengan cara for ini untuk menentukan data awal yang akan dihitung data frekuensinya, lalu yang kedua ini untuk menghitung frekuensinya. Nah, setelah itu jika sudah ketemu, maka frekuensi ini akan dimasukkan ke array frekuensi, selanjutnya akan di print, dan frekuensi akan di-set lagi menjadi 0 untuk mencari data yang lain, untuk dicari data yang serupa agar diketahui frekuensinya juga. Nah, frekuensi kita set dengan variable max dulu, lalu kita cari di antara frekuensi yang mempunyai data terbesar. Nah, di sini fungsinya jika frekuensi lebih dari max, maka max akan diset menjadi frekuensi seperti itu terus sampai data yang terbesar ditemukan. Lalu jumlah modus ini digunakan untuk kita untuk memberitahu kalau ada status modusnya. Nah, jika maxnya 1 tidak akan men-set apa-apa. Jika maxnya sama dengan frekuensi, maka jumlah modus akan di plus sekaligus dia akan men-print array
atau data modusnya yang telah ditemukan. Nah, setelah itu jika jumlah modusnya sudah ketemu, maka dia akan masuk ke sini untuk diketahui status modusnya. Nah, jika jumlah modusnya tetap 0, maka tidak ada modus. Jika jumlah modusnya 1, maka sama dengan modus, dan begitu seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, langsung kita ke output. Langsung saja kita coba yang data yang tidak ada modusnya dan berjumlah ganjil. Oke, jumlah datanya 5, yaitu ganjil. Sigma datanya 24, MIA-nya 4,8. Sortingnya data awalnya seperti ini. Dan setelah disorting seperti ini, mediannya 5,0, modusnya 1. Dan tidak ada modusnya, karena 1 semua. Oke, langsung ke selanjutnya, kita run file. Kita coba yang genap. Oke, langsung jumlah datanya genap ya, 6. Sigma datanya 31, MIA-nya 5,16 sekian, sortingnya seperti ini. Setelah disorting sudah urut, mediannya 4 plus 7 bagi 2 sama dengan 5,5. Data sortednya seperti ini. Oke, yang kita coba yang modus. Kita coba yang modus yang ada nilai modusnya, maksud saya. Oke, input datanya seperti ini, jumlahnya ganjil, sigmanya 132, rata-ratanya 26,4, sortingnya seperti ini. Setelah disorting, mediannya 2,0 di tengahnya ini ya. Lalu modusnya ada 22 karena frekuensinya ada 2. Oke, langsung ke yang genap. Kita coba run file. Oke, yang genap. Jumlah datanya 6, sigmanya 209, rata-ratanya 34,839, sortingnya seperti ini, data sortednya sudah seperti ini, mediannya 33/42 bagi 2, 38,5 di antara 33 dan 44. Modusnya ada di 44 karena frekuensinya 2, dan status modusnya modus tentunya. Oke, kita run file, lalu kita coba yang bimodus. Bimodus dengan data ganjil. Oke, jumlah datanya 5, itu ganjil, sigma datanya 116, rata-ratanya 23,2, sortingnya seperti ini. Dan setelah sorting, mediannya 23 ya tentunya, modusnya 23 dan 24. Nah, di sini status modusnya bimodus. Oke, kita coba yang genap. Coba yang genap. Oke, yang genap jumlah datanya 6, sigma datanya 148, rata-ratanya 24,6 sekian, sortingnya seperti ini setelah disorting. Nah, mediannya 25,5 di antara 25 dan 26. Modusnya yaitu 22 dan 26 karena keduanya berfrekuensi 2. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.